Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai selatan Pulau Jawa, berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur, Kabupaten Banyumas di sebelah barat, Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Kabupaten Kebumen yang terkenal dengan julukan Kota Lawet hingga tahun 2016 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.188.622 jiwa dengan 98,3% beragama Islam, di mana sebagian besar berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Nahdlatul Ulama. Namun demikian, dengan perkembangan zaman dan teknologi, membuat sebagian amaliyah Nahdlatul Ulama seolah tenggelam oleh gulungan ombak pengaruh peradaban. Seperti salah satunya tradisi bongkoan. Tradisi bongkoan merupakan sejarah perayaan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang identik dengan buah-buahan sebagai hidangannya. Berbicara tentang bongkoan, memang ini diambil dari kata sodakoan yang pada kata bahasa Arab. Namun karena orang Jawa itu adalah sulit untuk mengatakan Arabi, bahasanya dalam dialeknya, sehingga lebih diarahkan pada bahasa bongkoan. Mengapa kok demikian? Ini biar mudah dikenal oleh kalangan masyarakat. Tanpa memberi pemahaman tentang sodakoan, ini sudah memahami bahwa bongkoan adalah identik juga dengan bongkoan dalam bahasanya. Kemudian, mengapa kok identik itu dengan buah-buahan? Karena memang sajian yang ada di dalamnya adalah sesuai dengan sejarah kelahiran Nabi, bahwa ketika Nabi itu lahir adalah segala buah-buahan itu muncul. Ya, segala buah-buahan itu muncul yang tadinya belum berbuah, begitu Nabi lahir semuanya akan menjadi ada. Berbicara sejarah untuk di Kebumen, sebenarnya adalah memang setelah kemerdekaan, ya kira-kira tahun berapa, mungkin 50-an, itu sudah mulai ada, cuma masih ada di suatu desa Sumberadi Somolangu, masih di Somolangu. Itu yang menjadi sentral utama. Setelah itu berkembang jarak 5 tahunan, berkembang untuk di daerah Panjer, utamanya di sini Panggel. Ya, itu yang dulu dimotori oleh Mbah Kiai Haji Abdul Razak. Itu yang pertama kali mengembangkan nilai-nilai itu dari Somolangu, yaitu Romo Kiai Haji Taifur bin Syekh Kiai Haji Abdul Rahman. Ya, dikembangkan sampai pada sekarang, walaupun untuk di daerah lain juga ada yang sudah tidak memakai itu, cuma sekitar snack dan sebagainya, tapi alhamdulillah untuk di Panggel masih bisa bertahan ya, untuk mengembangkan nilai-nilai itu. Ya, berbicara tentang hukum dan hadisnya tentang bongkoan, itu adalah tentang hadis
Yang secara utuh, secara benar itu adalah berbicara tentang sodakoh. Jadi tidak mutlak pada bongkuannya, tapi pada sodakohnya. Ya, yang terjemahnya di sini adalah barang siapa yang gemar bersedekah, maka manfaat sodakoh itu adalah akan menutup pada nyala api. Ya, itu satu di antaranya. Dengan prinsip itu, maka dikembangkan sistem itu, kemudian diarahkan pada sistem bongkoan, disamakan dengan nilai sodakoan. Ya, nilai sodakoan. Untuk dalil yang lain, ya dari para sahabat yang mendukung itu, juga dari sahabat Abu Bakar, itu ada satu dalil, bisa saya bacakan ini. Man anfaqu dirhaman ngala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan 1 dirham untuk kepentingan sejarah Nabi dalam perayaannya, maka besok akan bersama dengan Nabi di surga. Kalau tata caranya, karena sistemnya adalah perayaan, sehingga nanti masing-masing keluarga adalah menyediakan buah-buahan semacam bentuk parsel atau mungkin yang lain yang benar tempatnya, kemudian nanti dibawa ke tempat perayaan itu sendiri. Untuk tujuan utama tadi juga ada di dalamnya untuk keberkahan, sehingga sajian-sajian buah yang telah ada itu banyak keberkahan ketika dimakan oleh kita bersama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. حضرة سلطان الأولياء شمر الأشهد الحضر السلام بن محمد بن محمد الغزالي توسي رضي الله عنهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة مشايخنا ومعلمنا في دين وحضرة ولا شبه السنة وحضرة مرابنا سيدنا سمعنا وحضرة مرابنا سيبا جاجل وسمعنا وسمع جاجلين ولا حضرة مرابنا سمعنا سمعنا. Perayaan itu akan mendapat suatu pahala. Karena apa? Karena memang berdasar pada satu hadis bahwa yang maksudnya ketika Nabi itu berpuasa hari Senin, kemudian para sahabat menanyakan, mengapa sih Nabi setiap hari Senin berpuasa? Maka jawab Nabi bahwa saya berpuasa ini adalah untuk merasakan syukur saya, karena setiap hari Senin saya berpuasa, karena hari Senin itu pula saya dilahirkan. Sehingga pas sekali kalau saya adalah untuk bersyukur kepada Allah dengan tata cara berpuasa. Namun untuk umatnya tidak sekedar berpuasa, tapi justru lebih dari itu semuanya tadi mengadakan suatu bongkoan atau sodakoan dalam bentuk suatu perayaan, karena dengan tujuan apa? Adalah menciptakan rasa cinta kepada Nabi dengan membaca sejarah-sejarah Nabi, khususnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika itu. Tentang manfaat dari bongkoan, yang pertama adalah diperlukan sekali untuk memberi bantuan sajian buah-buahan tadi kepada mereka yang membutuhkan. Yang keduanya adalah untuk media dakwah tentang pelestarian wong NU, tentang bongkoan itu sendiri. Kemudian lagi adalah terjalinnya silaturahim, kerukunan hidup untuk bersama-sama setiap dalam suatu perayaan dan nanti juga sepenuhnya dalam harian.
Yang terakhir adalah untuk gemar bersedekah. Ini bongkoan yang tatanannya seperti itu, sehingga setiap musim pada Rabiul Awal selalu diadakan. Perkembangannya ada memang sangat berpengaruh, berpengaruh untuk perubahan dalam sistem perayaan bongkoan, karena memang sudut pandang mereka tertarik dengan zaman yang seperti ini, globalisasi. Mereka hanya ingin pada apa yang disebut dengan instan. Yang penting kita merayakan tanpa adanya bongkoan, ataupun kalau tahu ada ya sebatas kita mulakan saja, tidak terlalu gereng bahasa Jawanya. Untuk daerah-daerah yang masih melakukan bongkoan adalah memang sudah tidak terlalu banyak, karena tadi semuanya ingin instan, efektif lah bahasanya ya, efektif, sehingga yang masih berkutat pada asalnya ya di sini adalah daerah Panjer, khususnya Panggel. Ya, ini Panggel yang paling menjadi sorotan. Kemudian Bandung Seruni, Tanah Sari itu masih ada. Kemudian bagian utara Kerakal, Alian itu masih ada walaupun tidak semuanya. Itu masih ada, mempertahankan tentang sistem bongkoan setiap mengadakan perayaan Maulid Nabi. Yang semuanya itu adalah berada di wilayah Kabupaten Kebumen. Mengingat berharganya nilai historis serta pesan moral yang terkandung dalam tradisi bongkoan tersebut, tak hayal Pak Kiai Amiruddin berambisi untuk terus melestarikan dan mengenalkan kebudayaan asli warga Nahdliyin ini kepada generasi muda. Pesan dan kesan dalam masalah bongkoan ini adalah amanat yang utama tadi adalah menjaga kelestarian, agar mampu dan mau menjaga kelestarian amaliyah kita ala ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti pada ulama-ulama terdahulu, khususnya para aulia. Yang jelas itu adalah menjaga tentang amaliyah kita sebagai orang NU. Sehingga dengan itu nanti pemuda dan pemudi untuk zaman sekarang mau dan mampu memahami tentang kiprah dari para ulama dan kebiasaan setiap pada bulan Maulud untuk mengadakan suatu bongkoan yang tujuan utama nantinya adalah menumbuh kembangkan rasa cinta kepada Rasul lewat perayaan dengan bacaan-bacaan sholawat, tiba maupun Al-Barzanji sebagai sejarah perjuangan Nabi itu sendiri. Sehingga para pemuda itu pun nanti sekaligus bisa memahami sejarah yang sebenarnya agar nantinya tidak kehilangan jejak ketika mengembangkan pada keyakinan kita, yaitu ritual ahli sunnah wal jamaah dalam perayaan Maulid Nabi. Memang, zaman tidak bisa disalahkan, dan peradaban tak mungkin kita hentikan. Namun sejatinya, kita sebagai generasi penerus bangsa, yang pada hakikatnya bernaluri estetika dan rasa ingin memiliki yang tinggi, sudah sepatutnya untuk menjaga, melestarikan, serta mengembangkan kebudayaan yang telah lama menjadi darah warga Nahdliyin untuk selalu mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.